Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nono Salvin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267314888. Pada hari Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Parenggian dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Kita bisa melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi Bapak tanyakan ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa semangat semuanya. Baik, kita hari ini belajar pendidikan agama Islam. Jadi silahkan kalian persiapkan perlengkapan kalian. Silahkan keluarkan buku tulisnya. Sudah dikeluarkan? Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita melakukan doa supaya pelajaran kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan perwakilan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, terima kasih. Silahkan. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Tapak pagar alam, Iqbal. Alhamdulillah, ternyata hadir semua pada hari ini. Jadi, materi kita pada hari ini adalah tentang menghadirkan zikir dan sholat dalam kehidupan. Ya, materinya pada hari ini. Di sini materi tersebut sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya. Di mana materi sebelumnya kita telah belajar tentang Al-Quran dan hadis. Nah, di mana di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam hadis juga disebutkan macam-macam tentang kegiatan sholat tersebut. Nah, jadi mereka saling berkaitan. Jadi antara bab sebelumnya dan bab yang sekarang itu saling keterkaitan. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang sholat dan zikir. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak ada sedikit pertanyaan. Bukan pertanyaan, Bapak meminta kalian untuk mengamati dari gambar tersebut apa yang ada dalam pikiran kalian. Silahkan Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengamati gambar tersebut. Baik, itu gambar yang sudah Bapak tunjukkan. Bapak ingin tanya kepada kalian makna dari gambar tersebut apa sih? Ada yang bisa ngasih pendapat? Ada? Pak, Ya, gambar orang sholat. gambar orang sholat. Oke. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Arji. itu gambar orang sholat berjamaah Pak. Orang sholat berjamaah, benar. Jadi ini adalah gambar orang melaksanakan sholat dan sholat berjamaah, di mana di situ ada imam dan ada makmumnya.
Nah, jadi sebelum masuk ke materi, Bapak ingin sedikit bertanya. Mengapa sih kita harus melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan kita? Ada yang ingin saya menjawab? Oh ya, silakan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, benar. Jadi salah satunya adalah itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak ingin tanya, kalian pernah dengar nggak sholat itu adalah tiang agama? Apa maksud dari ungkapan tersebut? Ada? Ya, Arji. Karena rukun iman kedua adalah sholat. Tidak sholat maka akan hancur dan berubah. Baik, bagus. Sangat tepat jawabannya. Jadi sholat itu adalah tiang agama, di mana ketika kita tidak melaksanakan sholat tersebut, maka bangunan tersebut akan runtuh. Ya, jadi kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Bapak minta bantu untuk membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Reina, pertama. Pemirsa didik dalam menjelaskan kesalahan dan berpikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke, jadi yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya yang kedua, Iqbal. Nih, Peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. baik. Nah, itu adalah tujuan yang kedua. Selanjutnya, tujuan yang ketiga. Silahkan Alam. Silahkan dibacakan. Peserta didik Peserta didik mengambil pelajaran. nggak kelihatan ya? Oke. Jadi di sini yang ketiga tujuannya adalah peserta didik memulai pembelajaran berbasis produk. Peserta didik dapat membuat quotes tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mempostingnya ke media sosial lainnya. Nah, ini adalah tujuan yang ketiga. Jadi inilah yang akan kita laksanakan nanti pada pembelajaran hari ini. Dan ini tujuan yang paling utama yang akan kita laksanakan nanti adalah kita belajar membuat produk, yaitu membuat quotes tentang sholat dan zikir mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, sebelum kita memulai masuk ke materi inti, mari kita kompas semangat kita dulu supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat. Baik, Bapak akan kasih ice breaking dulu ya. Ini ice breakingnya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Apa lagi? Ya, oh ada yang sudah hafal ya. Lalu tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Oh, sudah hafal semua. Oke, silahkan yang hafal tadi silahkan maju ke depan. Bapak, ya. Ya, ternyata sudah ada yang hafal. Ya, silakan bimbing temannya untuk melaksanakan ice breaking biar semangat. Teriak ya. Yang keras biar semangatnya keluar. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, terima kasih. Nah, jadi mulai semangat, kita pompa semangat kita untuk melaksanakan pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita harus tetap semangat, harus tetap selalu gembira. Baik, materi kita pada hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sholat adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Kemudian zikir ialah mengingat kepada Allah. Nah, di sini Bapak mau tanya, siapa yang hari ini tadi tidak sholat zuhur? Ayo, ada nggak? Ngaku. Oh ya. Iqbal, ada lagi? Nah, kamu kenapa? Baik, Pak. Hayat. Iqbal kenapa? Hayat juga? Kakak, terlambat. Nah, terlambat katanya. Jadi
Usahakan ketika terlambat, tapi harus dilaksanakan. Ya benar, bagus. Jadi itulah sholat kewajiban bagi kita semua umat muslim. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan makna dari sholat tersebut. Oke, silahkan dibaca, Mutia. Makna sholat dan zikir. Makna sholat. Secara bahasa, doa menurut istilah, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam. Sholat adalah tiang agama dan memberi makna pada kehidupan di luar sholat. Nah itu adalah makna dari sholat. Sholat bisa diartikan sebagai doa. Kalau di Inggris itu, di kamus bahasa Inggris itu tidak ada. Kalau kalian cari pengertian sholat apa artinya, tidak ada. Tapi kalau kalian cari pengertian doa, maka dia akan keluar pray tulisannya. Atau berdoa. Kemudian sholat ialah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, makna zikir. Silakan Zahra. Kelihatan? Makna zikir. Secara bahasa, ingat, menurut istilah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri. Zikir dapat dilakukan kapan saja, membantu menghindari perbuatan sia-sia. Nah, itu pengertian atau makna dari zikir. Jadi zikir itu adalah ingat. Ketika kita ingat dengan Allah, berarti kita sudah berzikir. Nanti zikir ini akan dibagi dengan beberapa bagian. Nah, salah satunya tadi adalah ingat, kemudian ingat kepada Allah upaya mendekatkan diri. Zikir dapat dilakukan kapan saja. Jadi dimanapun kalian berada, silahkan berzikir. Ingat kepada Allah. Ketika kalian ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kalian atau kita dimanapun kita berada. Mau kita dalam susah, senang, sedih, bahkan dalam keadaan berbahaya. Jadi kita ingat selalu kepada Allah, memohon selalu kepada Allah. Selanjutnya, sholat mencegah keji dan munkar. Paham nggak kalian dengan tersebut? Paham? Jadi ketika kita melaksanakan sholat, otomatis kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah selalu ada di dekat kita. Misalkan kalian mau jalan atau mengganggu orang, atau ambil yang kasarnya mencuri lah. Oh, Allah melihat aku. Jadi ingat kepada Allah, pasti ingat tidak akan melakukan perbuatan yang keji. Di sini di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surah Al-Ankabut yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan keji ketika orang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, otomatis hatinya akan terikat kepada Allah dan dia akan merem perbuatannya supaya tidak melakukan hal-hal yang keji. Kemudian Rasulullah juga bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan bagi pada hari kiamat. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat tepat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan juga Rasulullah juga pernah bersabda, ibaratkan air mengalir di depan rumah kalian. Ini Rasulullah bercerita kepada sahabat, ibaratkan air mengalir di depan rumah kalian. Kemudian kalian mandi di situ selama sebanyak 5 kali. Apa yang akan terjadi pada tubuh kalian? Apa yang akan terjadi? Kalau mandi 5 kali sehari, akan bersih. Nah, sama seperti itu juga. Ketika kita melaksanakan sholat 5 kali sehari, maka akan bersih. Bersih dari dosa, bersih dari perbuatan keji dan lain sebagainya. Tapi apabila kita cuma mandinya sekali, bersih apa tidak? Tidak. Ibaratkan kita sholatnya cuma sekali, itu berarti tidak bersih. Apalagi tidak pernah sholat. Ada nggak di sini yang tidak pernah sholat? Ada? Nggak ada. Alhamdulillah, berarti bersih semua. Kalau tidak sholat, itu tadi ibaratkannya kita tidak bersih atau bau di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia kita banyak-banyak pakai parfum aja, maka akan wangi. Nah itu, berzikir kepada Allah tadi ketika kita melihat sesuatu, misalkan melihat sesuatu yang luar biasa, kita langsung mengucap apa?
Masya Allah. Ketika kita mendapatkan rezeki, mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita melakukan perbuatan misalkan menjolimi orang tapi tidak sengaja. Ya, jadi itu. Jadi ketika kita mengingat Allah, maka ucapan kita akan selalu keluar lapat-lapat seperti itu. Berarti kita adalah orang yang selalu mengingat kepada Allah. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan menunjukkan video. Silahkan kalian tonton. Nanti setelah ditonton baru kalian diskusikan dengan teman kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan dari video tersebut. Ya yuk di YouTube Store. Silakan. Sambil ditonton, nanti dicatat apa yang ingin ditanyakan. Cerita baru. Kenapa kita harus sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video tentang kenapa kita harus sholat. Silahkan Bapak kasih waktu kepada kalian untuk berdiskusi antara teman satu mejanya. Ya, Bapak kasih waktu 1 menit. Silahkan kalian berdiskusi tentang video tersebut. Nanti buat pertanyaan, tanyakan ke Bapak. Oke, silahkan 1 menit. Diskusikan apa yang kalian lihat di video tersebut yang membuat kalian bingung, silahkan ditanyakan. Ya, baik. Sudah ada yang menyiapkan pertanyaannya atau sudah selesai diskusinya? Oh, sudah. Kelompok Alam, ya silakan Alam. Kenapa sih orang yang rajin melaksanakan sholat tetap saja berbuat dosa seperti zina? Baik. Alam menanyakan tentang sholat. Mengapa orang yang rajin sholat tetapi tetap melaksanakan perbuatan tercela? Ini berarti di dalam sholatnya ada yang tidak benar. Yang pertama tadi, salah satunya adalah kehusuannya terhadap sholatnya tersebut. Mungkin di dalam dia ketika sholat, pikirannya kemana-mana. Seperti tadi, memikir kebun, memikir misalkan sholat di masjid, mikir sandalnya takut hilang dan lain sebagainya. Berarti dia tidak khusyuk, tidak fokus kepada Allah. Makanya jangan salah ketika orang yang rajin sholat, tapi dia tetap berbuat maksiat. Tapi lebih mending dia sholat daripada tidak sholat sama sekali, itu lebih parah lagi. Ya, jadi itulah hasil diskusi dari kalian. Selanjutnya Bapak akan menyiapkan, nah ini bahan-bahan nanti. Kita hari ini akan membuat quotes tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji nahi mungkar. Nah, sekarang Bapak akan bentuk 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, baik. Sekarang silahkan kalian bentuk kelompok tersebut dari sekarang. Baik, kelompok sudah terbentuk, ada 3 kelompok. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan bagaimana quotes yang baik. Kalian buat sendiri. Silahkan kalian cari referensi di Google atau media lainnya. Silahkan keluarkan HP kalian. Silahkan cari, diskusikan dengan temannya bagaimana quotes yang baik untuk membuat materi zikir, sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Silahkan. Ya, sambil dicatat, kalau sudah ketemu dicatat di bukunya. Nah, nanti kalau sudah dicatat nanti akan kita pindahkan ke kertas karton untuk membuat quote-nya supaya bisa lebih besar. Kita tampilkan di depan atau dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Silahkan. Ada kelompoknya sudah? Sudah direncanakan. Sudah didiskusikan dengan temannya? Sudah. Oh, berarti sudah. Kelompok alam masih berdiskusi. Kita tunggu kelompok alam dulu. Sudah, Pak? Sudah. Nah, sudah. Sekarang Bapak akan memberikan bahan
untuk kalian buat menjadi di dalam sebuah poster. Nanti kalian tulis yang kalian dapatkan tadi, baik itu di Google dan lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa. Baik itu di Google, kalian tulis saja langsung ke dalam poster ini. Nanti akan Bapak kasih setiap kelompok satu poster. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan kalian berbagi tugas untuk membuat quote tersebut supaya lebih menarik. Nah, di sini Bapak akan memberi kalian gambar-gambar untuk menghiasi quote kalian supaya lebih bagus. Nah, ini silahkan dipotong, nanti ditempel di poster tersebut. Nah, silahkan bagi tugas. Ada yang memotong, ada yang menulis, dan ada yang menempel nantinya. Nah, silahkan bagi tugas. Bagi tugas. Ya, kerjakan ini. Dipotong, nanti ditempel di sini. Nah. Guntingnya mana? Di sini. Di tengah-tengah. Gampang. Di stick juga. Gampang, Pak. Nyoba-nyoba aja, Pak. Tulisan aja, tulis indah kan, Bang. Yang besar tulisannya itu biar kelihatan. Nanti yang ada kan tadi tulisan kecilnya ke bawah kan. Ya. Pakai spidol biar jelas. Spidol. Kerjakan. Ya, dipotong, kemudian nanti ditempel ke sini. Ini sudah hampir selesai. Nah, potongnya rapi. Ini adalah hiasan untuk quotes kalian nanti. Ya. Sepertinya semua kelompok sudah menyelesaikan proyeknya masing-masing. Baik, Bapak persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan hasil yang telah kalian buat. Silahkan. Kelompok lain silahkan ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sakira ini ingin menampilkan sebuah quotes yang berisikan selalu utamakan sholatmu. Jika sholat engkau kesampingkan, lantas bagaimana dengan ibadah lainnya? Tentu engkau tinggalkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Quotesnya sudah bagus. Nah, silahkan kelompok mana yang mau menanggapi? Oke, kelompok 3, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, di dalam quote kalian ada kata-kata mengutamakan sholat. Kenapa kita harus mengutamakan sholat? Ya, itu pertanyaan dari Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Satira. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, karena sholat adalah tiang agama dan juga ibadah yang paling utama. Terima kasih. Oh, berarti jawabannya singkat tapi jelas. Oke, bagus. Kasih plus untuk jawaban kelompok 1. Selanjutnya, tadi sudah kelompok 1, selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan ke depan. Silakan perwakilannya. Nah, ini adalah hasil dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Pradita Firdaus. Saya akan menampilkan hasil dari tugas kami dan saya akan menjelaskannya.
Teman-teman, inilah hasil dari tugas poster kami. Jika sholat tidak bisa mencegah kita dari kemunkaran, berarti ada masalah dengan sholat kita. Sekian tugas presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Bagus, sudah quotes-nya. Silahkan kelompok lain. Ada yang ingin menanggapi? Oke, kelompok 1, silahkan. Perkenalkan, nama saya Tapak Pagaralam. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menanyakan hasil quotes kalian. Apa makna dari quotes yang kalian buat? Terima Oke. kasih. Silakan. Nama saya Novel dan Romandani selaku perwakilan dari kelompok 2 untuk Jawab. menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi jawabannya adalah salat yang benar dan diterima oleh Allah akan memiliki dampak positif yang nyata dalam kehidupan seseorang, yaitu menjaganya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, oke, silakan. Ya, terima kasih. Ya, kasih plus untuk jawaban kelompok 2. Itu makna yang telah disampaikan dari quotes yang mereka buat. Selanjutnya, kelompok 3. Dipersilahkan perwakilannya untuk menyampaikan di depan untuk dipresentasikan. Sini. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil quotes kami yang berisi sholat tapi maksiat, sungguh engkau jauh dari Allah. Ya. Sudah, silahkan kembali ke tempat. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 3. Mereka sudah membuat quotes-nya. Silahkan kelompok lain ingin menanggapi. Oke, kelompok 2. Saya Rahmat Nisa dari perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa makna dari kata semakin jauh tersebut? Terima kasih. Baik, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Sabila Zahra dari kelompok 2. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi makna dari kata semakin jauh adalah semakin jauh dari pertolongan Allah dan semakin jauh dari rahmat Allah. Ya, bagus jawabannya. Silakan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari 3 kelompok. Hasilnya sangat memuaskan. Silahkan kita kasih aplaus kepada kalian semua. Berarti kalian sudah memahami bagaimana cara membuat quotes yang baik. Nah, jadi dari ini berarti sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholat itu adalah tiang agama, di mana ketika kita meninggalkan sholat maka hancurlah agama kita. Yang tadi diibaratkan sholat sebagai tiang agama. Ketika satu sholat aja kita tinggalkan maka bangunan tersebut akan miring. Apalagi sampai kita tinggalkan semua sholat tersebut maka bangunan itu akan rubuh. Nah, jadi usahakan mari bersama-sama kita memulai perlahan-lahan yang tidak bisa 5 waktu tadi, perlahan-lahan laksanakan sholat tersebut. Kemudian berzikir. Selalu kita mengingat kepada Allah kapanpun, dimanapun kita berada, supaya kita diingat oleh Allah dan Allah akan selalu melindungi kita. Dalam setiap kegiatan kita selalu awali dengan zikir atau ingat kepada Allah. Paling minimal kita ucap bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka semua kegiatan yang kita lakukan ketika kita kaitkan dengan Allah maka semua akan diridhoi oleh Allah. Nah, itulah kesimpulannya. Dan juga tadi salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan memberi sedikit asesmen atau pertanyaan kepada kalian. Baik, silahkan kalian buka HP-nya, ambil HP-nya. Di sini Bapak memberi beberapa soal tentang pelajaran hari ini. Silahkan kalian jawab. Sudah, kalian buka linknya, Bapak kirim di grup paling atas. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang sudah masuk dalam link. Pertanyaan ada Raina, ada Dewi, Septi, dan lain sebagainya. Baik, di sini akan langsung Bapak klik mulai. Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut. Nah, itu
Ada waktunya, silahkan dijawab. Oke. Oke, telah berakhir. Juara satunya adalah Iqbal, juara 2 nilai tertinggi adalah Nisa, dan yang ketiga adalah Dewi Artika Sari. Itulah beberapa nilai yang dapat nilai tinggi. Oke, soal sekarang Bapak kasih refleksi. Refleksinya dalam bentuk pertanyaan aja ya. Bapak kirim nanti ke grup, silakan kalian jawab pertanyaannya. Jawabannya cuma ya atau tidak aja. Tapi di akhir nanti ada satu soal atau refleksi yang harus kalian gambar. Gambar emoticon kalian merasakan apa saat pelajaran ini. Apakah senang atau tidak? Silakan. Jadi yang paling tertinggi adalah Kailila. Juara 2-nya Nopal Tampan dan Iqbal. Oke. Nah, itu telah tadi hasil refleksi. Jawabannya sudah ada. Jadi nanti tinggal kita review jawabannya. Baik, pelajaran kita pada hari ini telah selesai, di mana kita sudah dari awal sampai akhir telah melakukan pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silahkan pimpin salah satu, pimpin doa. Berdiri. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah, sudah kita akhiri. Bapak akhiri pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.